Hai, kembali lagi bersama saya Alek Chandra Malau di channel Alek Malau. Buzzer, influencer, dan kafir. Tiga kata ini memasuki awal 2021 sungguh banyak mengejutkan Indonesia, di mana buzzer lebih baik daripada Dewan Pers, di mana buzzer ini mampu mengajak seluruh rakyat Indonesia dari berbagai lapisan untuk terus mencintai dan memperjuangkan serta menjaga persatuan negara Republik Indonesia, dibandingkan dengan Dewan Pers yang ada beberapa sebagian yang sudah terkontaminasi dengan doktrin-doktrin radikal dan kadrun. Dari segi buzzer, memang wajibnya menyampaikan informasi yang pro pemerintahan. Apapun yang dilakukan pemerintah untuk kebaikan dan kemajuan Indonesia wajib didukung, wajib disampaikan melalui media-media sosial. Dan sungguh banyak saat ini buzzer yang berpikiran positif dan terus menjunjung tinggi persatuan negara Republik Indonesia. Alangkah baiknya dibentuk satu badan buzzer pemerintah sebagai wadah untuk menampung seluruh orang-orang yang mampu mengajak dan mempengaruhi rakyat Indonesia untuk terus menjunjung toleransi dan kemajuan Indonesia. Tantangannya saat ini adalah adanya sekelompok orang yang memanfaatkan mayoritas di Indonesia ini dari segi agama. Masih ada orang yang berpikir bahwa negara ini akan mampu diubah menjadi negara agama. Doktrin semacam ini masih ada meskipun sudah dilarang beberapa organisasi dan terus dikejar oleh pemerintah. Barangkali ada kelompok-kelompok radikal yang belum mau dan belum move on untuk mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Nah, kedua, influencer. Influencer jelas diwakili oleh para pejabat di bawah pemerintahan pusat atau Bapak Presiden yang terus mengajak seluruh rakyat Indonesia optimis untuk memajukan negara kita, kedaulatan kita semakin disegani, semakin berharga di mata dunia. Mungkin masih ada pejabat yang sekedar kerja dan tidak memiliki program untuk mendukung sepenuhnya pemerintahan. Namun yakinlah, kepala pemerintah kita saat ini sangat jitu, sangat intelektual, sangat cerdas. Dia tahu siapa yang akan dia gigit, siapa yang akan dia buang, siapa yang akan dia keluarkan dari struktur kepemerintahan yang dipimpinnya. Kepala daerah saya pikir juga harus sepenuhnya mendukung program pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, untuk menjauhkan segala model-model manusia yang anti toleran, yang merasa bahwa dirinya seorang pejuang, seorang pahlawan yang sedang bergerak bergerilya
untuk mendirikan satu negara agama di Indonesia. Itu buang pemikiran seperti itu yang mungkin ada rakyat atau warga yang tinggal di daerah Anda. Kafir. Kalau kata kafir selalu diagung-agungkan untuk membuat dan mendongkrak orang-orang membenci yang tidak seiman, yang tidak seakidah, yang tidak sealiran kepercayaan, maka kata kafir ini akan semakin melekat untuk membenci. Bahkan sesama agamanya pun dibenci apabila tidak sealiran untuk membenci pemerintah. Kata-kata kafir ini digunakan oleh mereka-mereka yang seolah-olah menjadi agen surga, seolah-olah menjadi hakim segala kebenaran, seolah-olah menjadi pemutus bahwa dialah yang paling bijaksana, bahwa dialah yang paling benar, bahwa dialah yang paling suci. Bahkan berani menyampaikan ungkapan-ungkapan, kutukan-kutukan, bahkan doa yang memaksakan kehendak Tuhan terjadi pada sekelompok, pada oknum tertentu. Bahkan ada yang tidak terima atas kejadian-kejadian yang sudah menimpa kelompok-kelompok yang saya maksud yang sudah terdoktrin oleh informasi untuk anti toleran dan anti pemerintah. Kata-kata kafir ini memang sangat miris apabila disampaikan ke agama yang berbeda dari keyakinannya. Jangan-jangan dia sudah pernah memahami aliran agama yang dituduhkan kafir itu, namun dia tidak paham apa makna dari kepercayaan yang dituduhkannya. Maka semakin dituduhkan orang yang tidak seiman dengannya sebagai kafir, maka orang itu akan semakin kuat dan orang itu akan semakin berkembang. Yakinlah pengikutnya pun akan semakin banyak dan meningkat. Karena mereka tidak pernah balas. Karena mereka hanya menunjukkan kepribadian yang sangat baik dan menonjol serta mengayomi, serta mengajak, serta menunjukkan kasih, kedamaian, sukacita, kebahagiaan, ungkapan-ungkapan yang tidak pernah menyakitkan hati orang lain. Nah, sedangkan bagi yang sudah dilarang, termasuk oknum-oknum yang pernah bernaung di bawah organisasi terlarang tersebut, segeralah berbalik, sebarlah kebaikan, cintailah negara kita ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan pernah berikan doktrin dan ajakan-ajakan kepada orang lain untuk membenci, apalagi untuk merusak keadilan di Indonesia ini. Indonesia ini mempunyai struktur pemerintahan dan undang-undang yang berlaku. Apabila Anda merasa berlaku tidak adil dibuat oleh siapapun, silakan tempuh jalur hukum. Apabila Anda merasa ada yang tidak tepat, ada yang tidak pas dengan kelompok Anda. Ini saya sampaikan untuk mengajak seluruh rakyat Indonesia, pemuda Indonesia dimanapun berada. Mari kita perkokoh persatuan Republik Indonesia. Mari kita jaga perdamaian Indonesia. Mari terus kita dukung pemerintahan Indonesia yang saat ini sedang giat-giatnya, sedang semangat-semangatnya untuk terus menggelorakan
persatuan dan toleransi di Indonesia. Semakin kita bersatu, semakin kita kuat, semakin kita berharga di mata dunia. Indonesia terus jaya, Indonesia harga mati, tidak akan pernah terjual, tidak akan pernah berubah menjadi negara apapun di dunia ini. Saya Alek, saya Pancasila, Undang-Undang 1945, dasar hukum negaraku. Salam dari saya, dukung terus channel ini untuk lebih berkembang, menyampaikan informasi yang lebih menarik lainnya dengan cara share, komentar, subscribe dari rekan-rekan semuanya. Terima kasih.